Ustazah dengar dari Ustazah yang piket tadi, kalau Ayubi itu sering datang terlambat ya, Nak? Iya, Kak. Oh, jadi menurut Ayubi sudah berapa kali nih kira-kira Ayubi itu sering datang terlambat? Sudah 3 kali, Kak. Sudah 3 kali. Jadi datang terlambat itu kira-kira menurut Ayubi suatu kesalahan bukan? Iya, Kak. Kesalahan. Jadi Ayubi, Ustazah perlu sampaikan bahwa kesalahan itu boleh saja dilakukan oleh siapapun. Dan Ayubi itu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan loh. Jadi banyak sekali orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Contoh kecilnya, Ustazah juga pernah melakukan kesalahan kan. Tapi dari kesalahan itu coba kita belajar untuk menyadari kesalahan dan kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Setuju kan? Setuju, Kak. Setuju. Jadi Ayubi, yuk kita cari solusinya bareng-bareng nih. Karena Ayubi sering datang terlambat, kita coba cari solusinya. Nah, sekarang Ustazah tanya, Ayubi itu sering datang terlambat, tentu punya alasan kan? Iya, Kak. Kira-kira Ayubi sering datang terlambat alasannya apa? Saya tidur larut malam karena bermain game di HP, Kak. Oh, bermain game di HP. Jadi Ayubi main game di HP-nya itu jam berapa, Nak? Jam 1 Isya sampai jam 12 malam, Kak. Sampai jam 12 malam. Wajar sih ya kalau Ayubi itu ngantuk ya. Jadi karena Ayubi main game sampai larut malam, terus Ayubi mengalami rasa kantuk yang luar biasa, sehingga efeknya atau dampaknya Ayubi datang terlambat atau bangun kesiangan. Nah, sekarang Ustazah tanya nih, Ayubi, ingat dan tahu tidak keyakinan kelas apa nih yang telah kita sepakati atau kita buat bareng-bareng kemarin? Ingat, Kak. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah itu kesepakatan atau keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Kak. Tidak kan? Menurut Ayubi keyakinan apa yang telah Ayubi langgar? Disiplin. Kira-kira karena melanggar disiplin itu penting nggak? Penting, Kak. Kenapa penting? Penting karena Betul, menghargai waktu itu penting ya, Nak ya. Contohnya kita bisa menghargai waktu, menghargai orang-orang di sekitar, dan kita juga bisa berlatih menumbuhkan rasa kepedulian. Dan ini yang paling penting. Jadi Ayubi tidak menumpuk tugas-tugasnya karena apa? Pembiasaan pagi seperti mengaji Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu selalu tertinggal karena Ayubi sering datang terlambat. Jadi nanti biar tugasnya tidak menumpuk, kita cari solusinya tadi agar tidak datang terlambat lagi. Bagus ya, Nak ya. Jadi sikap minta maaf Ayubi itu adalah sikap yang baik yang telah Ayubi lakukan. Menurut Ayubi, apa nih yang akan Ayubi lakukan nih biar Ayubi itu nggak datang telat lagi nih? lebih awal dan tidak bermain game sampai larut malam. Nah, sekarang Ayubi ini berarti sudah tahu, sudah sadar kesalahannya, terus sudah menemukan solusinya. Dan Ustazah nanti akan bekerja sama dengan bundanya Ayubi nih, biar orang tua Ayubi ketika di rumah, Ayubi bisa dibimbing atau dipantau untuk tidak tidur terlalu malam. Dan Ustazah akan membantu untuk melakukan pemantauan ketika Ayubi ada di sekolah. Terima kasih ya Ayubi, karena sekarang Ayubi Arkan tahu tidak Ustazah panggil Arkan ke kantor? Gak tahu, Kak. Gak tahu. Nah, Ustazah tadi tuh lihat pas Arkan tadi main bareng-bareng sama teman-teman Arkan. Ustazah lihat Arkan tadi tuh tarik-tarik jilbab temennya ya. Nah, jadi kalau Arkan narik-narik jilbab temennya itu
menurut Arkan itu tindakan yang benar nggak? Tidak benar. Salah kan? Salah. Nggak apa-apa ya nak ya, tidak apa-apa berbuat salah itu. Karena orang yang melakukan kesalahan itu bukan satu-satunya Arkan yang melakukan kesalahan. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan. Terus orang-orang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita dari kesalahan itu tuh mencoba untuk memperbaikinya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan lagi ya. Oke. Nah, sekarang Ustazah tanya nih. Ustazah penasaran. Kira-kira Arkan melakukan tarik-menarik jilbab temennya itu, Arkan punya alasan nggak? Seru? Nah, wajar sih Taza lihat tadi Arkan kayaknya ketika narik-narik jilbab temennya tuh kayak merasakan senang gitu, kayak happy gitu ketika Arkan melakukannya. Tapi Arkan tahu tidak, dari apa yang Arkan lakukan itu kira-kira bisa mengganggu teman-teman yang lain. Tahu kan? Nah, pas Arkan tarik-menarik jilbab teman-temannya tuh marah nggak mereka? Marah kan? Nah, Arkan, kira-kira nih, Arkan tuh kita kan sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas. Kira-kira Arkan tarik menarik jilbab temennya itu, Arkan tuh sudah melanggar peraturan yang mana? Nah, tidak menghargai, kemudian Arkan tidak rukun dengan teman. Nah, dari apa yang Arkan lakukan itu kira-kira mencerminkan tidak sikap menghargai dengan teman-teman yang lain? Tidak. Nah, kalau tidak, jadi Ustazah tanya, kira-kira apa yang akan dilakukan Arkan untuk memperbaikinya? Minta maaf oleh tidak mengulanginya lagi. Nah, bagus ya nak ya. Jadi tidak boleh ya mengganggu anak-anak perempuan dengan menarik-narik jilbabnya. Karena Arkan tahu tidak fungsi jilbab itu untuk apa? Nah, bagus sekali. Berarti Arkan sudah tahu fungsinya jilbab itu adalah untuk menutup aurat. Jadi kalau sampai nih, seandainya tadi Arkan tarik-tarik jilbab, kalau misalnya sampai terbuka, otomatis aurat teman Arkan terlihat kan, dan pasti mereka akan merasa marah nih sama Arkan atau merasa kesel kan. Nah, itu tidak boleh ya. Terus yakin Arkan tidak akan mengulanginya lagi. Yakin, bagus. Berarti setelah Arkan keluar dari kantor ini, Arkan pasti sudah merasa Arkan akan melakukan apa nih? Alhamdulillah ya, berarti Arkan sudah sadar kalau Arkan telah melakukan kesalahan. Terus dari Arkan bertemu Ustazah, kemudian Ustazah tanya alasan Arkan sudah dapat solusinya kan? Solusinya adalah memperbaiki dan meminta maaf sama teman-temannya nih. Jadi Ustazah yakin Arkan adalah anak yang soleh, terus anak yang baik, anak yang pintar. Jadi dari kejadian ini Arkan mau tidak menjadi anak yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, oke? Oke, berarti setelah keluar dari kantor ini laksanain apa yang menjadi solusi dari Arkan tadi. Oke, terima kasih ya Arkan sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ayudi, alhamdulillah saya senang melakukan praktik segitiga restitusi bersama Ustazah Indri, karena dengan begitu saya akan lebih memahami keyakinan kelas dan belajar disiplin dan memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Serta Ustazah Indri melakukan segitiga restitusi dengan cara yang baik dan tidak marah-marah dengan saya telah melakukan pelanggaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Arkan. Alhamdulillah saya senang melakukan praktek segitiga restitusi bersama Ustazah Indri, karena dengan begitu saya lebih memahami keyakinan kelas dan
belajar. Saya perbaiki kesalahan yang telah saya lakukan bersama Ustazah Indri, melakukan segitiga restitusi dengan cara tidak marah-marah dengan saya telah melakukan bersama Ustazah Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.